Assalamualaikum, sahabat tercinta. Ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Inilah cerita tentang Kiai Ilyas Ruhyat yang mewarisi kepandaian, kecerdasan, harismatik, kepahlawanan, ketegasan, namun kelembutan, serta ketabahan dalam mendidik santri dari sang ayah, KH Ruhyat, atau yang biasa disebut Abah Ajengan Ruhyat Cipasung. Tapi, sebelum kita lanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Kiai Ilyas Ruhyat lahir di Tasikmalaya, 31 Januari tahun 1934. Karirnya mengalir seperti air yang tenang. Ia merangkak dari bawah sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari PCNU, IPNU, hingga berlabuh menjadi ulama terkemuka di Jawa Barat. Karena menjadi Rais Am Syuriah, PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1992 sampai 1999. Kiai Ilyas Ruhyat berasal dari keluarga ulama yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan pesantren. Ia dididik langsung oleh ayahnya, yang biasa ia panggil Abah Ruhyat, dan ia belajar hingga benar-benar matang keilmuannya. Setelah itu, ia tabarukan mencari berkah kepada guru ayahnya saat mondok di pesantren Cilenga, Tasikmalaya. Kiai Ruhyat adalah seorang ulama Sunda yang cukup lama menakodai Nahdlatul Ulama. Selama 2 periode, menjabat Rais Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama 1992 sampai 1994 dan 1994 sampai 1999. Ayah Kiai Ilyas, yaitu KH Ruhyat, dikenal sebagai ulama penentang kolonial Belanda, sehingga berkali-kali dipenjarakan. Ia dikaruniai 19 orang putra, salah satunya adalah Ilyas. Semasa ia masuk tahanan pada masa kolonial Belanda, bersama sahabatnya, Kiai Haji Zainal Mustafa, yang menjadi pahlawan nasional. Ia gugur sebagai asy syahid, dikubur hidup-hidup bersama para pengikutnya oleh tentara kafir Jepang. Abah Ajengan Ruhyat Cipasung pernah mendapat amanah dari sahabatnya itu agar jangan terlalu keras menentang penjajah kafir Jepang ataupun Belanda, apalagi bersinggungan langsung secara fisik. Ia khawatir jika Abah Ruhyat gugur di medan perang ditembak Belanda, tidak ada ulama lagi yang menjadi panutan masyarakat yang bisa mendidik Ilyas muda yang akan dikader sebagai penerusnya Abah Ajengan Ruhyat demi menyelamatkan ulama NU dan organisasi NU, KH Zainal Mustafa, karena situasi yang genting dan membahayakan organisasi. Ia memutuskan melepaskan diri dari kebersamaan dengan tokoh-tokoh NU dan lembaga NU dengan alasan ingin menyelamatkan para ulama dan para penerusnya ke depan, supaya tidak dieksekusi atau dibunuh oleh penjajah, baik Belanda ataupun tentara Jepang. Setelah menjalani masa yang sulit sebagai tahanan kolonial, pada tahun 1930, KH Ruhyat mendirikan Pondok Pesantren Cipasung yang terletak di Desa Cipasung, Kecamatan Singaparna, sekitar 13 km dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kini, Singaparna menjadi ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, setelah Tasikmalaya dimekarkan menjadi kota dan kabupaten. Cikal bakal pendirian pondok pesantren ini berawal dari kegiatan majelis taklim. Karena perkembangan yang menggembirakan dari kegiatan itu, KH Ruhyat kemudian membangun lembaga pendidikan bagi anak-anak di desa tersebut yang dikenal sebagai Pondok Pesantren Cipasung. Dari tahun ke tahun, pondok ini mengalami kemajuan, terlihat dari semakin bertambahnya prasarana pendidikan di lingkungan pesantren dan semakin banyaknya santri yang belajar di sana. Pada tahun-tahun 1950, pondok ini mendirikan sekolah yang memberikan pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum. Sekolah yang didirikan adalah Madrasah Sanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Islam SMPI. Selanjutnya, pada tahun 1959, pondok mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam SMAI yang kemudian disusul dengan Fakultas Tarbiyah dari Perguruan Tinggi Cipasung. Pada tahun ke-1969, dengan kesiapan dan perjuangan Abah Ajengan Ruhyat Cipasung dalam mendirikan pesantren dan kelembagaan pendidikan formal, pengkaderan Ilyas muda memperoleh pendidikan awal dari ayahnya sendiri dalam bentuk mengaji Al-Quran. Kemudian, ia belajar di pesantren Cilenga, Tasikmalaya.
Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren ini pada tahun 1951, Ilyas kembali mengabdikan ilmunya di pesantren ayahnya. Sepeninggal K.H. Ruhiyat pada tanggal 28 November 1977, urusan pengasuhan pondok pesantren Cipasung diserahkan kepada anaknya, Ilyas Ruhiyat, yang sebelumnya sudah terbiasa mendampingi ayahnya mengelola kegiatan pondok. Selama berada dalam kepemimpinan K.H. Ilyas, nama pondok pesantren Cipasung kian melambung. Nama pesantren Cipasung harum semerbak ke seluruh penjuru Indonesia, hingga banyak santri yang terus berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Santrinya di pondok ini mencapai ribuan orang, putra-putri, dari seluruh pelosok Nusantara, serta ratusan orang guru. Kiai Ilyas Ruhiyat adalah seorang pengajar yang sangat disiplin dan bertanggung jawab. Meskipun sibuk dengan tugas-tugasnya sebagai seorang ulama besar, beliau tidak pernah melupakan kewajiban mengajar. Jadwal pengajarannya tidak pernah ditinggalkan, kecuali ada hal yang sangat penting, dan beliau selalu menunjuk pengganti jika memang diperlukan. Kesederhanaan hidup Kiai Ilyas Ruhiyat sudah tertanam sejak kecil. Terbukti waktu itu, meskipun putra seorang kiai, ia tidak tinggal di rumahnya. K.H. Ilyas lebih memilih tinggal di asrama santri seperti teman-temannya. Alasannya, ia ingin lebih mengenal santri yang tinggal di pesantren abahnya, tanpa ada batas dan sekat dalam bergaul. Meski mondok di orang tuanya, ia tidak asal-asalan dan manja. Ilyas kecil sangat serius dalam menimba ilmu. Hampir setiap pelajaran, ia jarang sekali tidak hadir di majelis pengajian. Terbukti, pada usia 9 tahun, ia memiliki penguasaan yang matang terhadap kitab Jurumiyah, dan pada usia 15 tahun, menguasai kitab Alfiyah Ibnu Malik. Di usia 16 tahun, ia mendapat lisensi untuk mengajar dan mulai dikenal sebagai Kiai atau Ustaz Ilyas Ruhiyat. Sejak tahun 1965, ia mengajar di berbagai majelis talim di masyarakat. Sekitar tahun 1960-an, ia menggantikan ayahnya dalam mengajarkan kitab Ilya, Ulum Al, dalam mengajarkan kitab kuning. Kiai Ilyas Ruhiyat menggunakan metode yang disebut ngalogat, atau itu dalam bahasa Jawa. Beliau memberikan penjelasan seadanya tentang isi kitab yang sedang dipelajari. Seringkali menyampaikan perbedaan pandangan dalam masalah yang dibahas, meskipun pendekatan ini mungkin terlihat kurang konvensional. Para santri menyatakan bahwa penjelasan beliau terasa sangat luas dan membuka wawasan mereka. Prestasi penting yang dicapai Kiai Ilyas selama 17 tahun masa kepemimpinannya di pondok ini antara lain sebagai berikut. Pada 1982, ia membentuk Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, BP2M. Biro ini merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dalam merealisasikan model pembangunan desa terpadu yang pengembangannya dititik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia. Melalui biro ini, Pondok Pesantren Cipasung bekerja sama dan membangun masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan sosial, seperti pembinaan anak yatim piatu dan anak putus sekolah, serta pendidikan latihan keterampilan. Selanjutnya, pada 1983, ia mendirikan Fakultas Syariah untuk melengkapi fakultas yang telah ada, yaitu Fakultas Tarbiyah. Pada 1983, ia membentuk Koperasi Pondok Pesantren Cipasung sebagai wadah kegiatan ekonomi bagi warga pondok dan masyarakat sekitarnya. Pada 1994, koperasi ini mencapai omzet di atas 150 juta rupiah. Anggotanya mencapai 2.060 orang dan memiliki 58 kelompok binaan yang tersebar di 34 desembera dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Pada 1987, ia mendirikan Fakultas Ushuluddin, sehingga tercatat ada 3 fakultas dalam lingkungan. Perguruan Tinggi Cipasung yang sejak tahun 1992 berganti nama menjadi Institut Agama Islam Cipasung (IAIC). Pada 1992, ia mendirikan Madrasah Aliyah untuk melengkapi sekolah menengah atas Islam SMAI yang telah ada. Selain karena berbagai kemajuan yang diraihnya, nama Pondok Pesantren Cipasung menjadi semakin terkenal karena terpilihnya pondok ini menjadi lokasi Muktamar Nahdlatul Ulama 29 pada tanggal 15 Desember tahun 1995.
1994. Selain mengurus Pondok Pesantren Cipasung, KH Ilyas juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Sejak kecil, Ilyas sudah aktif di lingkungan organisasi ini. Pada 1954, ia menjadi Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU, Cabang Tasikmalaya. Setelah dewasa, ia antara lain pernah terpilih sebagai Wakil Rais Syuriah NU Tasikmalaya selama beberapa periode. Kemudian meningkat menjadi Wakil Rais Syuriah NU Jawa Barat 1981 sampai 1985. Dalam konferensi wilayah NU Jawa Barat pada tahun 1985, ia dipercayakan sebagai Rais Syuriah NU Jawa Barat untuk periode 1985 sampai 1989 pada Muktamar NU 98 di Krapyak, Yogyakarta. Ia terpilih sebagai salah seorang Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Nama KH Ilyas Ruhiyat menjadi sangat populer, khususnya di kalangan warga NU, setelah KH Ahmad Siddiq, Rais Am Syuriah, PBNU, untuk periode 1989 sampai 1994. Wafat pada ke-1991 berdasarkan urutan keketuaan dalam kepengurusan Syuriah, PBNU. KH Aliyafi ditetapkan sebagai pelaksana tugas sementara Rais Am dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lampung 1992. KH Ilyas Ruhiyat ditetapkan sebagai Rais Am Syuriah, PBNU, menggantikan KH Aliyafi. Selama memimpin NU, KH Ilyas Ruhiyat dikenal sebagai tokoh yang lemah lembut dan tidak banyak mengeluarkan pernyataan. Sikapnya yang selalu sejuk memang sangat diidamkan oleh berbagai kalangan untuk memimpin ormas NU ini. Dalam penampilannya, ia kelihatan sangat kontras dengan Abdurrahman Wahid Gusdur, Ketua Umum Tanfiziah PBNU yang merupakan pasangannya dalam memimpin NU. Namun, keduanya sangat kompak dan saling menghargai. Walaupun demikian, KH Ilyas juga memiliki pendirian teguh dan sekali-sekali bisa bersikap keras, seperti saat mengutuk pembantaian orang Muslim Palestina di Masjid Hebron oleh kaum Zionis Israel. Selain itu, KH Ilyas Ruhiyat juga dinilai sukses dalam menjaga dan mempertahankan keputusan NU kembali ke Khitah 1926 yang dikenal sebagai landasan perjuangan NU pada Muktamar 29 di Cipasung, yang mana ditetapkannya upaya untuk merumuskan aktualisasinya, seperti terlihat dalam tema Muktamar, yaitu mengembangkan prakarsa dan ikhtiar kolektif sesuai dengan tuntunan Khitah Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan subtema mengaktualisasikan Khitah 1926 untuk meningkatkan partisipasi Nahdlatul Ulama dalam mengisi PJPT 2. Karena kepemimpinannya dalam organisasi Nahdlatul Ulama dinilai berhasil, sekurang-kurangnya dapat menetralisasi berbagai gejolak dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang antara lain disebabkan oleh pernyataan kontroversial dari Ketua Umum Tanfiziah, meski posisinya sudah berada di puncak organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, KH Ilyas Ruhiyat tetap tawadu. Sikapnya sederhana, dan ucapan yang meluncur dari bibirnya selalu menyejukkan hati yang mendengarkannya. Sikap ini merupakan warisan hati dari sang ayahnya, KH Ruhiyat, yang dikenal sebagai ulama yang tawadu, tapi sangat tegas, dan sangat gigih menentang kolonial Belanda, sehingga berulang kali harus meringkuk dalam penjara. Sikapnya yang sederhana dan santun itu, ia dikenal sebagai ajengan santun dari Cipasung. Itu dibuktikan ia sangat dekat dengan masyarakat dari berbagai strata sosial, termasuk dengan masyarakat yang tak jauh dari lingkungan pesantren. KH Ilyas, jika diundang tak membeda-bedakan siapa yang mengundang, miskin atau kaya, masyarakat biasa atau pejabat. Ia selalu datang dan hadir lebih awal, serta selalu tepat waktu. Ia memilih membatalkan kegiatan di luar, meski yang mengundang pejabat penting, atau kegiatan keorganisasian, jika ia telah mendapat undangan lebih awal dari masyarakat sekitar pesantren. Kesederhanaan ini yang membuat siapapun yang mengenal Kiai Ilyas Ruhiyat sangat kagum, dan dijadikan panutan sebagai suri tauladan. Dalam pandangan para sejawatnya, Kiai Ilyas Ruhiyat
adalah seorang ulama yang anggun, berpikiran tenang, dan memiliki keilmuan yang kuat. Mereka menekankan bahwa beliau adalah sosok yang bersih hati, tidak memiliki buruk sangka terhadap orang lain, serta tidak pernah marah. Kiai Ilyas Ruhyat juga dikenal sebagai sosok yang responsif terhadap berbagai permasalahan pesantren dan masyarakat, serta terlibat dalam program pengembangan sosial dan ekonomi. Dalam pergaulan sehari-hari, Kiai Ilyas Ruhyat tampil dengan sederhana dan tenang. Beliau tidak suka menonjol dan selalu bersikap rendah hati. Penampilannya yang santun dan bicaranya yang halus membuatnya disukai oleh banyak orang. Meskipun memiliki posisi penting di masyarakat, beliau tidak pernah memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi selalu menerima tanggung jawab dan amanat dengan tawadu. Dalam konteks keilmuan, Kiai Ilyas Ruhyat adalah seorang ulama yang sangat mumpuni, terutama dalam ilmu tasawuf. Pandangan ini didasarkan pada pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam tentang tazkiyah al-nafs, penyucian jiwa, tasfiyah al-qalb, penyucian kalbu, takhaliyah al-sir, pengosongan jiwa, dan tajaliyah al-ruh, pencerahan ruh, yang merupakan konsep-konsep utama dalam tasawuf. Selain dipengaruhi oleh ajaran tasawuf, kepribadian Kiai Ilyas Ruhyat juga terbentuk oleh adat istiadat Sunda. Gaya hidup santun yang menjadi ciri khas orang Sunda turut membentuk karakternya yang ramah dan bersahaja. Secara keseluruhan, Kiai Ilyas Ruhyat adalah seorang ulama yang dihormati dan diandalkan, baik dalam bidang keilmuan agama maupun dalam konteks sosial dan kemasyarakatan. Profil Kiai Ilyas Ruhyat sebagai seorang ulama mencerminkan ketenangan dalam retorika ceramahnya. Beliau tidak mencari sensasi atau kontroversi, namun tetap menyampaikan pemikiran yang segar dan orisinal. Meski memiliki kedalaman ilmu yang tinggi, Kiai Ilyas tetap merendahkan diri sebagai seorang yang senantiasa membutuhkan pembelajaran. Kehadirannya tidak hanya dikenal dalam konteks keilmuan, tetapi juga dalam sikapnya yang rendah hati dan tulus dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak sungkan untuk melakukan pekerjaan rumah yang kecil sendiri, seperti membersihkan dan menyapu. Bahkan, dalam satu kejadian, beliau menolak tawaran untuk beralih ke hotel demi menghargai penghormatan dari tuan rumah yang sudah menyiapkan tempat tinggal. Sikap bermadzhab yang dipilihnya juga menunjukkan sikap ketawadluan dan penghargaan terhadap tradisi keilmuan. Meskipun memiliki kemampuan untuk menjadi mujtahid, Kiai Ilyas tetap mengikuti pandangan ulama-ulama terdahulu, menunjukkan kesediaannya untuk terus belajar dan menghormati warisan intelektual mereka. Sebagai seorang ulama besar, Kiai Ilyas Ruhyat memiliki pengaruh yang luas, terutama di kalangan NU, di mana beliau pernah menjabat sebagai Rais Am. Namun, kedudukan dan ketenaran ini tidak membuatnya merasa istimewa. Kiai Ilyas selalu tunduk pada aturan yang ada. Bahkan untuk mengajak seorang pendamping, beliau selalu meminta izin terlebih dahulu kepada panitia, menunjukkan sikap hormat dan ketaatan pada prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia. Meskipun diberkahi dengan rezeki yang cukup berlimpah, Kiai Ilyas tetap memelihara kesederhanaan dalam kehidupannya. Rumahnya, meski memiliki gudang yang besar dan lahan pertanian yang luas, tidak mencerminkan kemewahan, hanya kewajaran yang terlihat di sana. Pakaian yang dipakainya pun sederhana, dengan kemeja, baju takwa, dan sarung sebagai pakaian sehari-hari. Kiai Ilyas dikenal dengan julukan Kiai Sarungan karena kesederhanaan ini juga tercermin dalam penampilan istri beliau. Kesederhanaan beliau juga tercermin dalam pola makan sehari-hari. Beliau tidak meminta atau mengharapkan hidangan istimewa, dan bahkan bersedia mengonsumsi sisa-sisa makanan, seperti goreng kacang, yang merupakan sisa dari hidangan sebelumnya. Keberhati-hatian dalam hal makanan juga terlihat saat beliau menolak makan daging, saat berada di luar negeri, hanya memilih ikan untuk memastikan kehalalannya. Selain itu, Kiai Ilyas juga dikenal karena kejujurannya dan pandangan yang sama terhadap semua orang. Beliau tidak membeda-bedakan tamu berdasarkan jabatan atau kekayaan, dan seringkali hanya menanyakan hal-hal sederhana seperti status pernikahan atau jumlah anak. Dalam menerima undangan, beliau tidak memilih-milih dan mengutamakan undangan yang pertama kali diterimanya, tanpa memandang status atau kedudukan orang yang mengundang. Kiai Ilyas Ruhyat, sebagai seorang ulama besar, memancarkan kedamaian dan kegembiraan
dalam setiap situasi. Beliau tidak pernah terlihat marah. Bahkan ketika dihadapkan pada hal-hal yang menantang, para santri putri yang tinggal di rumah beliau tidak pernah menerima teguran karena kebisingan. Sebagai contoh, ada kejadian di mana seorang santri tanpa sengaja mengeluarkan asap rokok di dekat WC belakang rumah Kiai Ilyas, sehingga asap tersebut mengenai wajah beliau. Namun, Kiai Ilyas hanya tersenyum dan bertanya dengan lembut, "Ada apa ini?" Ketulusan dan kesederhanaan Kiai Ilyas juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupannya. Misalnya, saat seorang pejabat diundang untuk bersilaturahmi, beliau menunggu dengan sabar sampai malam tanpa makan, karena mengharapkan kedatangan tamunya. Ketika tamunya tidak datang, beliau menerima hal tersebut dengan tenang dan penuh pengertian. Kiai Ilyas tidak terbiasa memerintah atau menyuruh orang lain. Sebaliknya, beliau lebih cenderung mengkomunikasikan keinginannya dengan bahasa simbol atau permintaan yang lembut. Misalnya, saat ingin mematikan televisi, beliau hanya bertanya dengan ramah, seperti ada suara televisi. Ya, atau saat ingin membersihkan sampah, beliau hanya menyatakan, "Banyak oleh-oleh." Ya, aurat atau amalan rutin Kiai Ilyas mencerminkan kesederhanaan dan ketekunan dalam ibadah. Beliau dikenal dengan kebiasaan berzikir secara kontinu, bahkan dalam kegiatan sehari-hari seperti perjalanan. Selain itu, beliau juga rajin melaksanakan salat malam, meskipun tiba di rumah larut malam setelah perjalanan jauh. Kepribadian Kiai Ilyas yang tawadhu dan kualitas kepemimpinannya yang bersahaja membuatnya dihormati dan dicintai oleh masyarakat luas. Beliau menjadi teladan yang luar biasa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan pewaris yang layak dari tradisi keilmuan Nabi Muhammad SAW. Kiai Muhammad Ilyas Ruhyat wafat pada hari Selasa, tanggal 18 Desember tahun 2007, sekitar jam 16:15 di kediamannya. Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ajengan Cipasung yang memimpin PBNU bersama KH Abdurrahman Wahid itu meninggal dalam usia 73 tahun, menyusul istri tercinta, Hajah Dede Fuadah, yang telah berpulang ke rahmatullah 6 bulan yang lalu. Kiai Ilyas meninggalkan warga Nahdlin menjelang hari ulang tahunnya yang ke-74 pada 31 Januari tahun 1934. Tepat di hari ulang tahun Harlah Nahdlatul Ulama, beliau wafat setelah menjalani 40 hari perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Demikianlah kisah Kiai Ilyas yang merupakan sosok pejuang yang tangguh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang perjuangan ulama besar kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.